Selamat pagi, apa kabar anak-anak semua? Miss berharap anak-anak dalam keadaan sehat semua. Pagi hari ini kita bersyukur karena kita boleh bertemu melalui ibadah ini. Sebelum kita akan beribadah, mari kita bersaat teduh. Mazmur 100 ayat yang keempat. Masuklah ke gerbangnya dengan ucapan syukur dan ke pelatarannya dengan pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian kita, syukur kita. Bapakku baik. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari yang baru yang telah Engkau berikan kepada kami. Kini kami hendak memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat, hebat, dan besar. Tiada yang dapat menandinginya. Mari kita naikkan pujian ini, kuat, hebat, besar. Mari anak-anak semuanya berdiri, kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Anak-anak, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali menyakiti hati Tuhan. Sikap kita, mungkin perkataan kita yang tidak menyenangkan hati orang lain, yang membuat orang terluka dengan perkataan kita. Mari anak-anak kita datang ke hadapan Tuhan, mengakui setiap kesalahan, pelanggaran yang telah kita lakukan. Kita mau Tuhan menyelidiki hati kita, dan kita mohon ampun di hadapan Tuhan atas setiap kesalahan, pelanggaran yang kita lakukan.
naikkan pujian ini tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 berkata, "Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Mari anak-anak, kita mengakui setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kita di hadapan Allah. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengakui begitu banyak dosa, pelanggaran yang kami lakukan yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mohon ampun untuk setiap dosa, kesalahan itu Tuhan. Sucikan, kuduskan dan layakan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Untuk setiap kita yang telah mengakui segala pelanggaran kesalahan kita, berita anugerah terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Mari Bapak Ibu Guru dan anak-anak, kita bersama-sama membaca hukum kasih yang terdapat dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Perjumpaan kita dengan Kristus membuat kita bersukacita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita naikkan pujian, "Oh Sukacitaku." Oh sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru
Shalom Bapak Ibu Guru dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat pagi semua. Apa kabarnya hari ini? Ibu Yuli berharap Bapak Ibu Guru dan anak-anak sekalian tetap sehat dan tetap diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah bersama-sama ya. Nah, kita hari ini akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Aku dan Juru Selamatku. Namun sebelum itu anak-anak dan Bapak Ibu Guru, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur hari ini karena Tuhan Yesus masih memberi kesempatan bagi kami untuk beribadah bersama-sama. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong kami supaya firman-Mu yang kami akan pelajari bersama-sama akan menjadi bagian kami. Berkati setiap kami Tuhan, khususnya untuk anak-anak-Mu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 bersama dengan Bapak Ibu Guru. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong dan pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Iya, anak-anak, firman Tuhan hari ini kita akan pelajari bersama-sama, itu Aku dan Juru Selamatku. Nah, anak-anak, berbicara soal juru selamat itu apa ya? Kita akan lihat apa itu juru selamat atau apa arti dari juru selamat. Kita akan lihat bahwa juru selamat adalah orang yang menyelamatkan atau orang yang bertindak sebagai penolong atau sebagai penyelamat dalam kesukaran. Nah, ketika kita mengalami kesukaran atau ketika kita mengalami kesulitan, kita butuh orang lain. Kita butuh seseorang yang akan menolong kita, yang akan mengeluarkan kita dari kesukaran itu atau kesulitan itu. Nah, yang kedua, juru selamat adalah seseorang yang dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Seorang yang dapat menyelamatkan nyawa kita. Nah, anak-anak, kita lihat gambar ini. Gambar ini adalah seorang anak yang sedang terperangkap di dalam lumpur, di mana anak ini sedang terendam di dalam lumpur dan dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa keluar dari lumpur itu. Tentunya dia butuh orang lain untuk mengeluarkan dari kesukaran itu, dari kesulitan itu, di mana dia sedang terendam di dalam lumpur yang dalam, di mana akibat dari bencana Gunung Merapi yang meletus pada tahun 1985. Nah, begitupun dengan gambar yang di sebelahnya. Gambar yang di sebelahnya adalah seorang bapak yang sedang tertumpuk dengan tumpukan-tumpukan lumpur dan diikuti dengan barang-barang. Nah, dia tidak bisa keluar dari situ. Dia butuh orang lain untuk mengeluarkan dia dari dalam. Nah, karena kesulitan orang untuk menolong dia, Omaira ini terendam di dalam lumpur dan akhirnya tangannya diikat supaya dia tidak tenggelam di dalam lumpur itu. Nah, akhirnya ada seorang wartawan yang menemukan dia dan dia memberikan minum dan makan. Tetapi dia tidak bisa mengeluarkan Umairah dari dalam karena kakinya terkait di dalam. Nah, akhirnya Umairah hanya bertahan beberapa hari. Dia bertahan 3 hari saja di dalam lumpur itu. Seterusnya akhirnya dia meninggal dan dia terkubur dengan lumpur itu karena tidak bisa diangkat, tidak bisa keluar dari dalam. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus ada satu pribadi yang memperhatikan kita sejak kita dalam kandungan. Dia memelihara kita, dia menjaga kita, dia melindungi kita.
sampai kita dilahirkan. Nah, ketika kita dilahirkan, dia senang. Tuhan Yesus senang kita dilahirkan. Namun dia pun berduka, anak-anak, dia pun sedih karena kita terlahir dalam dosa. Kita terlahir dalam dosa. Nah, Mazmur 51 ayat 7 katakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Nah, kita terlahir dalam keadaan berdosa. Kenapa? Nah, waktu Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden, ya, mereka diperintahkan oleh Tuhan untuk merawat taman itu, memelihara taman itu, dan semua buah dari pohon yang ada di taman itu boleh mereka makan, boleh mereka nikmati dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat tidak boleh mereka makan buahnya. Tetapi mereka tidak mentaati perintah Tuhan dan akhirnya mereka melanggar perintah Tuhan dan mereka dihukum, diusir dari Taman Eden itu. Mereka sejak itu hubungan mereka putus dengan Tuhan, ya. Hubungan mereka ada pemisah antara Tuhan dengan manusia. Ada dosa yang memisahkan manusia dengan Allah. Nah, jadi firman Tuhan katakan di dalam dosa, ya, sejak manusia itu jatuh dalam dosa, maka semua manusia telah berdosa. Jadi sejak manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, maka mereka berdosa dan keturunan mereka berdosa. Nah, dosa apa yang mungkin yang kita lakukan? Yang pernah anak-anak lakukan. Nah, karena dosa, akibat dosa Adam dan Hawa, anak-anak bisa melakukan dosa itu berbohong. Ya, dosa adalah, anak-anak, dosa adalah pelanggaran perintah Tuhan. Dosa adalah ketidaktaatan kepada perintah Tuhan. Nah, dosa itu membuat kita bisa berbohong. Membuat kita bisa marah-marah, mencuri, menyakiti teman atau menyakiti orang lain, menyontek, mengganggu teman. Itu karena dosa. Ya. Dan masih banyak lagi dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, anak-anak, dosa apa yang anak-anak lakukan? Mungkin anak-anak pernah berbohong, mungkin anak-anak pernah menyontek, mungkin anak-anak pernah berkelahi, mungkin anak-anak pernah melawan orang tua, tidak mentaati orang tua, tidak melakukan perintah orang tua, atau mungkin anak-anak melawan orang tua. Nah, anak-anak, ketika kita melakukan semuanya itu, melakukan dosa-dosa tadi, dosa bohong, dosa menyontek, dosa berkelahi, dan lain sebagainya, maka kita terikat oleh rantai dosa. Nah, dan itu membuat kita terpisah dari Allah. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Nah, upah dosa ialah maut, anak-anak. Jadi dosa itu akan memisahkan kita dengan Allah. Dan kita akan mengalami yang namanya kematian. Nah, kita tidak bisa pergi kepada Allah karena ada dosa, ada jurang. Ya, ada jurang yang memisahkan kita dengan Allah. Nah, anak-anak, karena dosa kita tidak bisa sampai kepada Allah. Ada jurang pemisah antara kita dengan Allah.
Nah, untuk sampai ke sana, kita butuh yang namanya juru selamat yang dapat menolong kita untuk sampai kepada Allah. Kita butuh juru selamat. Nah, siapakah juru selamat itu? Ya, firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 43 ayat 11. Kita baca sama-sama ya, anak-anak. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Dan di dalam Hosea pasal 13 ayat 4. Kita baca lagi ya, anak-anak. Sama-sama. 2, 3. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak dari Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku. Dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Jadi anak-anak, juru selamat itu siapa? Juru selamat itu adalah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Dan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi tidak ada juru selamat selain Yesus. Jadi juru selamat kita adalah Yesus. Adalah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat, anak-anak. Dia satu-satunya juru selamat. Ya? Tidak ada yang lain. Firman Tuhan katakan bahwa tidak ada yang lain. Nah, anak-anak, apa yang dilakukan Tuhan Yesus untuk kita? Ya, firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi anak-anak, Tuhan Yesus datang ke dunia, lahir di kandang yang hina. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Apa yang dia lakukan? Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus lahir di kandang yang hina dan dia mati di atas kayu salib. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Yesus, di mana dia rela mati untuk kita, sahabatnya. Dia mati di atas kayu salib dan dia dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit, anak-anak. Tuhan Yesus mati di kayu salib karena dosa kita, karena dosa manusia. Tetapi anak-anak, Tuhan Yesus tidak mati selamanya. Tuhan Yesus bangkit kembali pada hari yang ketiga. Dan dia mengalahkan kematian. Dia mengalahkan maut. Apa yang dapat kita lakukan untuk memperoleh keselamatan itu? Yang dapat kita lakukan, anak-anak, kita harus datang kepada Dia. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Kita harus datang kepadanya
meminta pengampunan. Kita datang kepadanya mengakui dosa-dosa yang kita lakukan tadi ya. Anak-anak yang dosa-dosa yang anak-anak pernah lakukan. Bapak Ibu dan anak-anak pernah lakukan. Baik itu mungkin anak-anak pernah bohong. Anak-anak mungkin pernah mencuri. Anak-anak mungkin pernah berkelahi. Anak-anak mungkin pernah juga menyontek. Akui itu semua di hadapan Tuhan anak-anak. Sebutkan di hadapan Tuhan, Tuhan, ini dosa saya pernah melakukan ini, saya pernah melakukan dosa ini dan lain sebagainya. Dan yang kedua, ada yang dapat kita lakukan adalah kita harus mengakui dia bahwa dialah Tuhan Yesus. Kita harus mengakui dia bahwa kita harus mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan yang ketiga, kita harus percaya dengan sungguh-sungguh kepadanya. Kita harus percaya dengan sungguh-sungguh kepadanya. Nah, dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10 katakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena itu anak-anak, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, anak-anak, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Seperti tadi ya, anak yang berusia 13 tahun, namanya Umairah, ketika dia terperangkap di dalam lumpur, dia tidak bisa menyelamatkan. Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia butuh orang lain. Nah, mungkin anak-anak menghadapi kesulitan saat ini, menghadapi kesukaran-kesukaran. Anak-anak butuh juru selamat, butuh seorang penolong. Anak-anak bisa meminta kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, akui Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, anak-anak, apakah anak-anak mau mengakui Tuhan? Mau mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya anak-anak? Apakah anak-anak mau percaya bahwa Tuhan Yesus mati dan Allah telah membangkitkannya dari antara orang mati? Anak-anak bisa datang kepada Tuhan pada saat ini. Ibu Yuli memberi kesempatan kepada anak-anak untuk datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa yang anak-anak telah lakukan. Dosa apa yang anak-anak pernah lakukan? Dosa apa yang anak-anak pernah buat? Ya, sebutkan di hadapan Tuhan. Mari anak-anak tundukkan kepala. Sebutkan doa-doa, dosa-dosa yang anak-anak pernah lakukan. Sampaikan kepada Tuhan Yesus. Minta Tuhan Yesus untuk mengampuni anak-anak. Iya, oke anak-anak sudah menyebutkan dosanya di hadapan Tuhan Yesus. Anak-anak tadi sudah menyebutkan ya, sudah mengakui pada Tuhan. Nah, anak-anak, ketika anak-anak mengakui dosa anak-anak di hadapan Tuhan, dia akan mengampuni. Firman Tuhan katakan, jikalau kamu mengaku akan kesalahan, mengakui segala dosa dan kesalahanmu di hadapan Tuhan, maka dia adalah Allah yang setia dan Allah yang adil, yang akan menyucikan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Anak-anak percaya bahwa ketika anak-anak mengakui dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan, maka Tuhan Yesus mengampuninya. Nah, sekarang anak-anak, mari anak-anak
berdoa, datang kepada Tuhan dengan mengucapkan doa ini. Ya, anak-anak kita ucapkan bersama-sama ya. Tuhan Yesus, aku adalah anak yang berdosa. Tetapi Engkau mengasihi aku. Engkau rela mati di salib untuk menebus aku dari segala dosaku. Segala dosa-dosa yang telah kuperbuat. Tuhan Yesus, ampunilah semua dosaku dan tebuslah aku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan juru selamatku. Pakailah aku menjadi saksimu. Terima kasih Tuhan Yesus, juru selamatku. Amin. Nah, anak-anak sudah minta ampun kepada Tuhan. Anak-anak sudah meminta Tuhan untuk mengampuni. Nah, anak-anak juga sudah meminta Tuhan untuk masuk dalam hati anak-anak, menjadi Tuhan dan juru selamat anak-anak. Percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni anak-anak, dan Tuhan Yesus saat ini sudah menjadi juru selamat pribadi anak-anak. Ketika anak-anak dalam kesukaran, jangan takut. Ada seorang penolong buat anak-anak. Ada juru selamat anak-anak. Minta Tuhan untuk menolong anak-anak. Minta Tuhan untuk menyertai anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang ayat hafalannya. Ayat hafalan kita hari ini itu terambil dari Yesaya 43 ayat 11. Yang berbunyi, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ya, sekali lagi ya anak-anak, kita hafal sama-sama. Kita baca sama-sama dan kita hafalkan. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ya, oke anak-anak. Sampai di sini firman Tuhan hari ini. Kita percaya bahwa kita punya seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang akan menjadi penolong kita. Tuhan Yesus yang akan menjadi penyelamat kita. Thank you. God bless you. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepadamu pada hari ini. Tuhan telah memberi kesempatan bagi kami untuk belajar firman-Mu. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa Engkaulah juru selamat kami. Tuhan Yesus yang akan menolong kami, yang akan menyelamatkan kami dari kesukaran atau kesulitan yang kami alami. Bahkan Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan nyawa kami. Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk kami, untuk menebus kami, orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah keselamatan yang Kau berikan. Berkati setiap anak-anak-Mu hari ini, baik kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Juga Bapak Ibu Guru yang mendampingi setiap anak-anak-Mu. Berkati pembelajaran hari ini Tuhan, dari pagi hingga pada sore nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke anak-anak, selamat belajar ya. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian.
Mari anak-anak kita tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pagi ini juga kami berdoa Tuhan untuk anak-anak terkasih kami dan juga guru-guru Tuhan yang mengajar, kiranya Engkau memberkati, berikan kesehatan, kemudian perlindungan dimanapun mereka berada. Yang sedang sakit hari ini kiranya Engkau sembuhkan dan pulihkan Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk proses pembelajaran yang akan berlangsung setelah ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati supaya dapat berjalan dengan lancar, berkati device dan juga jaringan internet yang kami gunakan supaya dapat membantu dalam proses pembelajaran. Berkati setiap kami pribadi lepas pribadi supaya diberikan konsentrasi, kemudian semangat Tuhan dalam mengikuti setiap bagian kami dengan baik Tuhan. Berkati juga guru-guru yang mengajar supaya diberikan hikmat, kebijaksanaan, dan kasih. Kami dapat memberikan yang terbaik untuk anak-anak terkasih kami. Kami serahkan waktu di hadapan kami ini dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari Bapak Ibu Guru dan anak-anak berdiri. Ayat pengutusan terdapat dalam Yesaya 43 ayat yang ke-11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua melantik kita saleh-salehnya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Dah.